Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, yang kita kaji atau bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab nikah dan adab-adabnya. Bab nikah dan adab-adabnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya ini, la yakhtaliful ulama'u fi anna nikaha mustahabbun mandubun ilaihi. Ya. Para ulama tidak berselisih pendapat bahwasanya pernikahan itu dianjurkan, disunnahkan. Ya. Jadi para ulama sepakat ya bahwasanya pernikahan itu disunnahkan atau dianjurkan. Katsirul fadail, bahwasanya pernikahan itu banyak memberikan keutamaan-keutamaan, manfaat-manfaat dari pernikahan itu begitu banyak. Di antara faidah, di antara keutamaan-keutamaan atau faidah-faidah, manfaat-manfaat yang didapatkan dari pernikahan yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-walad. Ya, yaitu dengan pernikahan itu seseorang akan mendapatkan keturunan, akan mendapatkan anak atau keturunan. Ya. Li'annal maqsuda baqa'un nasal. Ya. Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah bagaimana generasi kita ini tetap terus berkelanjutan. Bagaimana regenerasi anak cucu kita ini tetap terus berkelanjutan. Itulah maksud daripada pernikahan itu. Ya, karena dengan adanya anak yang dilahirkan dari pernikahan itu, maka keturunan kita itu tetap terjaga terus berkelanjutan. Ya. Begitu juga faidah yang lainnya dari pernikahan itu bahwasanya Allah mencintai ya orang yang berusaha untuk melakukan pernikahan. Ya, Allah mencintai orang yang mencintai orang yang melangsungkan pernikahan. Ya, agar agar manusia ini tetap terus ada. Ya, karena dengan adanya pernikahan maka ada namanya kelahiran. Dengan kelahiran itulah sehingga
manusia ini tetap terus ada. Ya, artinya tidak punah ya, tidak punah. Karena apa? Karena terus adanya namanya kelahiran, keturunan dan seterusnya. Ya. Kemudian pada pernikahan itu juga ada faedah yang lainnya. Ya, yaitu apa? Kita ya mencari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu ya mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan hendaklah kalian menikah karena menikah itu artinya saya akan berbangga di hadapan umat-umat yang lainnya di hadapan para nabi dan umat-umat yang lainnya pada hari akhirat dengan banyaknya umatku. Ya, jadi Nabi itu senang jika umat Muslim ini, umat Rasulullah SAW ini umat yang banyak, memiliki jumlah yang banyak. Begitu juga di antara faedah pernikahan adalah yaitu untuk mencari keberkahan. Untuk mencari keberkahan melalui atau sebab doa anak yang soleh. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi, apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Ya, kecuali 3, kata Nabi. Di antaranya adalah waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi dengan adanya pernikahan itu insya Allah kemudian lahirlah anak yang soleh yang kita bina, yang bimbing menjadi anak yang soleh, maka anak yang soleh itulah yang akan mendoakan kita. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tetapi kita terus mendapatkan doa-doa dari anak soleh kita itu, sehingga kita pun mendapatkan banyak sekali faidah-faidahnya ya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Kemudian pernikahan ini juga memberikan manfaat yang lainnya, yaitu apa? Kita insya Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti di hari akhirat jika seandainya ada anak kita yang masih kecil itu meninggal dunia. Ya, jika ada anak kecil kita yang meninggal dunia, meninggal di waktu kecil, anak kita tersebut, maka anak kita itu akan memberikan syafaat nanti bagi terhadap orang tuanya nanti pada hari akhirat. Itu juga di antara keutamaan atau faidah dari pernikahan itu. Di antara faidah pernikahan adalah untuk menjaga diri kita daripada godaan syaitan. Ya, kita tahu bersama bahwa syaitan itu terus menggoda kita agar umat manusia terjerumus dalam perbuatan perzinahan misalnya. Maka dengan adanya pernikahan itu, maka kita akan dapat membentengi diri kita dari namanya godaan syaitan, sehingga insya Allah tidak akan terjatuh dalam perzinahan itu. Di antara faidah nikah dalam kitab ini disebutkan adalah dapat menenteramkan kita punya jiwa, dapat menenangkan kita punya jiwa. Ya, kenapa? Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan di antara kalian. Ya, bagi kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram bersama pasangan-pasangan kalian itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, maka hendaklah kita melakukan pernikahan. Kemudian yang berikutnya ialah dengan adanya pernikahan, maka kita pun
dapat bergaul dengan pasangan kita yang halal. Ya, kita dapat bergaul dengan pasangan kita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah pernikahan adalah untuk apa namanya? Mengosongkan kita punya hati sehingga tidak disebutkan dengan urusan-urusan urusan-urusan pengaturan dalam pengaturan rumah tangga. Maksudnya adalah kalau kita bersendirian, maka kita akan disibukkan dengan urusan-urusan rumah karena kita mengerjakannya secara sendirian. Tapi kalau kita melangsungkan pernikahan, maka kita akan lebih fokus lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada pasangan kita yang membantu kita untuk mengurusi urusan-urusan rumah tangga. Ya, begitu juga dalam masalah apa namanya dalam masalah urusan-urusan masak-memasak, kemudian membersihkan rumah, ya membersihkan perabot-perabot dan seterusnya, itu juga akan mudah bagi kita. Karena apa? Karena ada pasangan kita ya yang akan membantu kita mengurusi hal-hal tersebut. Ya, begitu juga dengan adanya pernikahan ini, maka itu akan mempermudah bagi kita untuk artinya apa? Untuk melakukan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, untuk mendapatkan jalan-jalan kebaikan dengan adanya pernikahan itu. Ya, karena kalau kita bersendirian tentu kita akan menghadapi banyak tugas-tugas, tanggung jawab dan beban-beban yang lainnya. Ya, seandainya kita dibebankan dengan sendirian untuk mengurusi semuanya, perkara-perkara kehidupan ini tuh akan apa namanya akan menyita banyak waktu untuk kita kerjakan. Apalagi kalau kita sebagai seorang laki-laki. Kemudian kita pun juga tidak ada lagi kesempatan untuk mencari ilmu dan beramal. Karena apa? Karena disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga. Seandainya kita tidak memiliki pasangan. Kemudian istri yang soleha itu ya dapat membantu seseorang terhadap agamanya ya dengan melalui pernikahan. Jadi kalau kita mendapatkan istri yang soleha, maka istri kita akan membantu kita dalam urusan-urusan agama kita. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi ya apa namanya di antara faedah-faedah yang lainnya adalah kita dapat melakukan apa namanya mujahadah terhadap diri kita. Artinya kita bisa bagaimana mengendalikan kita punya hawa nafsu kita bisa mengarahkan kita punya hawa nafsu kita itu dengan adanya pernikahan. Bahkan kita juga akan bisa melatih diri kita untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bisa mengatur rumah tangga kita dan bisa memimpin bahtera rumah tangga kita. Ya, dan kita juga bisa untuk menegakkan atau memberikan hak-hak terhadap keluarga kita. Ya, dengan adanya pernikahan ini maka kita pun memiliki rasa tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak keluarga kita. Dan juga kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar ya terhadap seandainya ada perilaku-perilaku dari keluarga kita yang tidak baik, maka kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Kemudian dengan adanya pernikahan ini, maka seseorang itu dapat juga mendidik istri-istri mereka, dapat mengarahkan istri mereka, keluarga mereka kepada jalan yang lurus, yaitu pada syariat Islam ini. Ya. Dengan adanya pernikahan, maka seseorang ya akan dilatih untuk bukan akan dilatih, maka dia akan berusaha untuk mencari pendapatan yang halal, ya, untuk bagaimana menghidupi keluarga mereka. Ya, begitu juga dia akan berupaya untuk bagaimana mentarbiyah anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka.
Maka semua ini adalah amal-amal yang sangat agung sekali. Jadi jadi tadi mendidik anak, bersabar, mencari nafkah yang halal, ini merupakan amal-amal, ya pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena amal-amal tersebut itu yang dilakukan oleh seorang suami khususnya, dia mengayomi, dia yang mengarahkan, yang memimpin keluarganya, dan sekali lagi bahwasanya keutamaan orang yang mengurusi, mengurusi satu kelompok, ya itu merupakan, satu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, bahkan ya, artinya bahkan kita apa namanya, eee, berupaya untuk, bagaimana mengarahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, ya menjaga keluarga kita, membentengi mereka dan mendidik mereka dan seterusnya, itu sama dengan jihad fi sabilillah, sama dengan jihad fi sabilillah. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah. Yang berikutnya adalah eh, satu pasal ya, satu pasal tentang ya, bahwasanya dalam pernikahan itu ada namanya ketergelinciran. Iya. Yang pertama adalah, dalam pernikahan itu terkadang seseorang itu tidak mampu untuk mencari nafkah yang halal, ya. Terkadang ada seseorang dalam pernikahannya, dalam perjalanannya itu dia, artinya mendapatkan musibah dan seterusnya sehingga dia pun sulit untuk mencari, yang halal, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, boleh jadi hal itu, apa namanya, menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti mencuri misalnya, atau melakukan perkara-perkara yang terlarang dalam agama. Ya itu bisa saja terjadi ya, dalam perjalanan pernikahan itu, kadang namanya orang misalnya tergoda dengan rayuan-rayuan atau karena masalah-masalah hidup dan seterusnya sehingga melakukan atau sehingga dia mencari harta harta yang tidak halal, ya. Yang kedua adalah terkadang dalam pernikahan itu seseorang tidak mampu untuk apa namanya, untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak keluarganya. Ya, seorang suami tentu ini ya, seorang suami terkadang tidak mampu, ya, atau, apa namanya, bukan terkadang ya, artinya dia lalai ya, lalai dalam memenuhi hak-hak keluarganya, hak-hak istrinya. Tidak sabar terhadap seandainya perilaku istrinya yang kurang baik, dia tidak sabar. Misalnya ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Jadi seorang suami ya tentu harus memiliki sifat kesabaran. Seandainya, ada akhlak istrinya, sikap istrinya, perilaku istrinya yang tidak berkenan, maka dia harus menghadapinya dengan, penuh kesabaran. Kenapa? Karena seorang laki-laki, pemimpin rumah tangga itu dialah pemimpin dan dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Makanya dia perlu kesabaran, dia perlu namanya, apa namanya, perlu untuk membimbing dengan penuh keikhlasan terhadap keluarganya dan seterusnya. Yang ketiga, terkadang keluarga dan anak-anak kita itu membuat kita itu lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk kita beribadah, lupa kita untuk menuntut ilmu itu kadang ya. Karena kita apa? Karena kita disibukkan dengan urusan anak-anak kita, disibukkan dengan urusan keluarga kita, istri kita, maka kita pun, kadang kita lupa kepada Allah sehingga, berlalunya siang dan malam itu kita sibuk saja kita mengurusi urusan-urusan keluarga dan anak-anak kita. Apakah bersenang-senangkah dengan mereka, bersenda gurau misalnya, bercengkrama, atau yang penting kita itu tadi, terporsir kita punya waktu untuk bersama dengan mereka. Sehingga kadang kita lupa untuk berzikir, lupa untuk kita fokus beribadah, lupa untuk kita menuntut
ilmu. Sehingga apa yang terjadi karena kita disibukkan dengan urusan-urusan keluarga atau urusan-urusan untuk menyenangkan mereka dan seterusnya, maka kita pun sulit untuk bagaimana hati kita ini betul-betul kita fokuskan untuk akhirat kita, untuk beramal terhadap kehidupan akhirat. Iya, itu tadi. Kita karena di faktor tadi kesibukan terhadap keluarga kita. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ini beberapa ya atau 3 hal-hal yang kadang menimpa ya sebagian kita atau hampir sebagian kita menimpa perkara-perkara ini yang menyebabkan kita tergelincir dari pernikahan tersebut. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya jadi sekali lagi ya bahwasannya kita yang misalnya yang akan mau menikah ya maka kita harus memperhatikan itu tadi. Maka kita harus siap untuk mencari nafkah yang halal. Ya, kita siap untuk bagaimana membiayai kita punya keluarga dengan harta yang halal, dengan pendapatan yang halal. Begitu juga kita mesti untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, kenapa? Karena kita akan berinteraksi dengan keluarga kita, dengan istri kita akan tentu dengan sifat-sifat yang berbeda ya. Istri kita memiliki sifat-sifat, sifat-sifat perempuan dan seterusnya. Maka bagaimana seorang laki-laki ini dia bisa memiliki akhlak yang baik sehingga dia bisa menjadi panutan bagi keluarganya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Itulah orang yang terbaik dan beliau mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik ya atau orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga kami kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ya kita harus pahami dalam masalah ini, khususnya bagi yang laki-laki ya yang ingin bagaimana dia bisa mengendalikan syahwatnya agar syahwatnya itu tidak kemana-mana, misalnya tidak melakukan hal-hal yang tercela ya, dan dia juga membutuhkan agar bagaimana rumahnya itu ada yang mengurusi, maka tidak lagi diragukan, maka pada saat itu pernikahan itu adalah lebih utama untuk dia lakukan. Ya. Namun jika seandainya faidah-faidah tadi itu yang kami bacakan tidak ada, tidak didapatkan pada seseorang, dan justru ada tiga tadi itu ketergelinciran ya dalam pernikahan tersebut ya, maka ketika itu ya untuk tidak melakukan pernikahan itu, maka itu adalah lebih baik bagi dirinya. Ya, tapi ini sekali lagi berlaku bagi orang yang tidak butuh kepada pernikahan. Namun jika dia butuh pada pernikahan, maka hendaklah dia melangsungkan pernikahan. Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah ya terkait pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus ya, tentang masalah pernikahan dan adab-adabnya. Demikianlah, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan, bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami.
dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para ikhwah sekalian peserta kajian Tazkiyatun Nufus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya ya untuk kesekian kalinya di kajian kami ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan pemahaman dan diberikan taufik dan hidayahnya untuk terus kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah sebentar malam, jam 9 malam ini, sampai jam 10 insya Allah kita ada lagi kajian, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Bagi ikhwah yang ada kesempatannya, dipersilahkan untuk membersamai kami dalam kajian kami insya Allah, kajian tafsir Al-Quran jam 9 malam sampai jam 10 insya Allah. Barakallahu fikum. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.